pengumpulan dan analisis data serta tindak lanjut. Dalam KB2 ini akan selalu dikaitkan dengan KB1, pengkajian terhadap materi tentang observasi atau pengamatan dan interpretasi. Analisis data termasuk refleksi dan tindak lanjut akan mengarahkan Anda pada pemahaman yang mantap tentang langkah-langkah PTK sebagai satu kesatuan yang utuh. Pemahaman ini akan membantu Anda agar dapat melaksanakan PTK. Setelah menyelesaikan kegiatan belajar ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan dan merinci kaidah-kaidah dalam melakukan pengamatan atau interpretasi, analisis data, dan refleksi, serta mampu merinci langkah-langkah dalam merencanakan tindak lanjut. Untuk mencapai tujuan tersebut, kajilah materi berikut dengan cermat, serta kerjakan latihan secara disiplin, sama halnya dengan KB1. Dalam kegiatan belajar ini, Anda juga dituntut untuk menggali pengalaman praktis Anda meskipun ruang lingkup kajian ini dalam tingkat pemahaman belum sampai penerapan. Poin A, pengumpulan data. Seperti tersirat dalam langkah-langkah PTK, pengumpulan data dilakukan oleh guru sebagai peneliti selama proses pelaksanaan tindakan. Data dapat dikumpulkan secara berbagai teknik seperti observasi, wawancara, catatan harian, angket, dan sebagainya. Alat pengumpulan data juga ada beberapa, yaitu berupa wawancara, kuesioner, pengamatan, lalu dokumentasi. Selanjutnya poin 1, observasi dan interpretasi. Dalam KB1 sudah ditekankan bahwa pelaksanaan tindakan disertai dengan observasi atau pengamatan dan sekaligus interpretasi terhadap data tentang proses dan hasil tindakan, sehingga dapat dikatakan pelaksanaan tindak dan observasi atau interpretasi berlangsung simultan. Artinya, data yang diamati tersebut langsung diinterpretasikan, tidak sekedar direkam. Misalnya, jika guru memberi pujian kepada siswa, yang direkam bukan hanya jenis pujian yang diberikan, tetapi juga dampaknya bagi siswa yang mendapat pujian. Agar kajian kita menjadi lebih sistematis, mari kita bahas observasi ini dari berbagai aspek melalui dari prinsip dan jenis-jenisnya, tujuan, serta prosedurnya. Poin A, prinsip dan jenis observasi. Secara sederhana, observasi berarti pengamatan dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu, penggunaan istilah observasi dan pengamatan sering dipertukarkan. Khusus dalam konteks PTK, observasi mempunyai makna yang sangat khas, yang membedakannya dari observasi dalam penelitian formal. Teori Hopkins 1953 menyebutkan ada 5 prinsip dasar atau karakteristik kunci observasi yang secara singkat dapat dideskripsikan sebagai berikut. Poin pertama, perencanaan bersama. Kedua, fokus. Ketiga, membangun kriteria. Keempat, keterampilan observasi. 5, berikan atau feedback. Setelah mendiskusikan contoh-contoh penerapan yang Anda temukan, mari kita lanjutkan dengan jenis-jenis observasi. Dilihat dari cara melakukannya, observasi dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu yang pertama, observasi terbuka, observasi terfokus, observasi terstruktur, dan observasi sistematik. Semua jenis observasi mempunyai peluang untuk dipilih sesuai dengan karakteristik data yang akan dikumpulkan. Selanjutnya, poin B, tujuan atau saran observasi. Secara umum, observasi bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab masalah tertentu dalam penelitian formal. Observasi bertujuan untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable, sahih dan handal. Selanjutnya poin C, prosedur observasi. Pada dasarnya, prosedur atau langkah-langkah observasi terdiri dari 3 tahap, yaitu pertemuan pendahuluan, observasi, dan diskusi balikan. Beberapa langkah yang perlu dipelajari yaitu pertama adalah pertemuan pendahuluan, pelaksanaan observasi, dan diskusi balikan. Setelah mengkaji uraian tersebut, coba Anda pikirkan mengapa observasi kelas harus dilakukan dengan mengikuti berbagai aturan. Yang pertama, catatan harian, rekaman, angket, dan wawancara. Di samping data yang dikumpulkan dengan observasi, masih banyak data pembelajaran yang dapat dikumpulkan dengan berbagai teknik lain seperti catatan harian guru, catatan harian siswa, rekaman dengan tape record, angket, wawancara, dan berbagai dokumen yang terkait dengan siswa. Catatan harian guru atau yang disebut file note dibuat oleh guru
setelah pembelajaran selesai. Yang kedua, catatan harian, rekaman, angket, dan wawancara. Di samping data yang dikumpulkan dengan observasi, masih banyak data pembelajaran yang dapat dikumpulkan dengan berbagai teknik lain, seperti catatan harian guru, catatan harian siswa, rekaman dengan tape record, angket, wawancara, dan berbagai dokumen yang terkait. Dengan siswa, catatan harian guru atau yang disebut field note dibuat oleh guru segera setelah pembelajaran selesai. Nah, di sini ada beberapa contoh catatan harian guru, yaitu bahasa Indonesia, pertanyaan bagaimana pendapatmu tentang cerita yang kamu baca tadi. Yang C, tidak ada yang menjawab pada kesempatan pertama. Yang D, setelah diberi tuntunan ada 3 anak yang menjawab. E, anak-anak kurang bersemangat. Contoh pertanyaan pada angkat untuk siswa. Yang pertama, apa yang paling menarik bagimu dalam pembelajaran tadi? Kedua, selama pembelajaran berlangsung, berapa pertanyaan yang telah kamu sampaikan? Poin A, tidak ada. B, 1 pertanyaan. 2. Yang C, 2 pertanyaan. D, lebih dari 2 pertanyaan. Selanjutnya, poin B, analisis data dan refleksi. Yang pertama, analisis data. Salah satu ciri guru yang profesional adalah mampu mengambil keputusan, baik sebelum, selama, maupun setelah pembelajaran berlangsung. Keputusan yang diambil didasarkan pada berbagai pertimbangan yang berasal dari berbagai sumber. Dalam kaitan dengan PTK, sumber pertimbangan tersebut adalah data yang dikumpulkan baik melalui observasi maupun dengan teknik lain. Agar data tersebut bermakna sebagai dasar untuk mengambil keputusan, data tersebut harus dianalisis atau diberi makna. Poin 2, refleksi. Melakukan refleksi tidak ubahnya seperti berdiri di depan cermin untuk melihat kembali bayangan kita atau memantulkan kembali kejadian yang perlu kita kaji. Dengan dibantu oleh hasil analisis data, guru mencoba merenungkan mengapa satu kejadian berlangsung dan mengapa seperti itu terjadinya. Ia juga mencoba merenungkan mengapa suatu usaha perbaikan berhasil dan mengapa yang lain gagal. Melalui refleksi, guru akan dapat menetapkan apa yang telah dicapai, apa yang belum dicapai, serta apa yang perlu diperbaiki lagi dalam pembelajaran berikutnya. Poin terakhir, poin C, perencanaan tindakan lanjut. Sebagaimana sudah tersedia dalam tahapan analisis data dan refleksi, hasil atau kesimpulan yang didapat pada analisis data dan setelah melakukan refleksi digunakan untuk membantu rencana tindak lanjut. Jika ternyata tindakan perbaikan belum berhasil menjawab masalah yang menjadi kerisauan guru, maka hasil analisis data refleksi digunakan untuk merencanakan kembali tindakan perbaikan, bahkan bila perlu dibuat rencana baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan kurang lengkap, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.